Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di iCast Ian Broadcasting bersama saya Ian Peris. Kali ini saya akan menghadirkan seorang bintang tamu yang mungkin sudah banyak yang mengenalnya, seorang penulis dan juga karyanya sudah banyak melalang buana, yaitu Mas Andri Chang. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja segera kita hadirkan. Halo, perkenalkan, nama saya Andri Chang. Saya adalah penulis multimedia dengan spesialisasi utama genre fantasi action, epic, dan petualangan. Sejauh ini saya telah merilis lebih dari 10 novel dan antologi cetak, 1 novel major, dan selebihnya indie. Nah, ini ada, ya itu nama saya Andri Chang. Nah, sebentar lagi ada novel major kedua saya akan terbit. Judulnya Everna Rajnisari. Penerbitnya adalah PT Alex Media Komputindo, dan novel itu akan tersedia di toko-toko buku di seluruh Indonesia. Saya juga sudah merilis 3 game, 4 webcomic, dan juga berkolaborasi dengan IP-IP dan studio-studio lainnya, diantaranya dengan tim EVOS Esports, Kisai Entertainment, dan HK Games. Jadi gini Mas Andri, itu Mas Andri kira-kira mulai dari tahun berapa sih terjun di dunia kepenulisan tersebut? Dan motivasi apa sih yang mendorong Mas Andri sampai berhasrat untuk menjadi seorang penulis? Ya, tanpa terasa saya sudah 15 tahun berkecimpung di dunia penulisan, tepatnya sejak tahun 2005. Sebenarnya saya seorang pemilik toko dan gak pernah sedikit pun pikir ingin jadi penulis gitu. Kebetulan aja salah satu hobi saya itu menggambar. Dan sejak SD saya suka menggambar tokoh-tokoh buatan saya sendiri. Ya, tujuannya sih buat menghibur diri saja. Tapi di suatu malam di tahun 2005, saya bermimpi tokoh-tokoh ciptaan saya itu jadi hidup. Dia berperan dalam cerita dan minta kisah mereka diceritakan. Saya bangun jam 3 pagi, lalu cepat-cepat mencatat mimpi saya itu. Nah, jadilah plot untuk novel trilogi waktu itu. Dan saya segera mulai menulis ceritanya dalam bahasa Inggris. Saya lalu menerjemahkan novel berjudul Fireheart itu ke bahasa Indonesia dan menawarkannya pada penerbit-penerbit lokal. Oh, jadi dari ingin menghibur diri saja, terus lalu tokoh-tokoh Mas Andri tersebut seperti hidup di dalam mimpinya Mas Andri. Terus Mas Andri langsung tuangkan ide tersebut ke dalam catatannya Mas Andri gitu ya, ditulis dalam buku ya. Wah, benar-benar luar biasa Mas Andri. Mas Andri tadi bilang mulai menulis itu dari tahun 2005. Ya, mungkin sudah banyak sekali itu karya-karyanya Mas Andri itu. Jadi bisa ceritakan gitu Mas Andri dari historinya gitu dari 2005 hingga terus bergulir gitu Mas Andri terus menulis-nulis itu. Nah, baru di tahun 2008, novel pertama saya yang berjudul Fireheart Sang Pemburu, buku pertama Legenda Paladin, terbit lewat Andy Publisher. Jadinya lewat imprintnya namanya Sheila. Nah, ini bukunya seperti ini. Nah, tidak berhenti di situ, saya coba berlatih lagi dengan menulis cerpen-cerpen yang nantinya saya kumpulkan dan terbit indie dengan judulnya Everna Barat dan Timur. Kalau novel Fireheart saya buat gamenya dengan judul Fireheart Legend of the Paladins. Game ini sempat merebut juara 2 dalam
Atmajaya Games Show 2010. Namun, novel Fireheart Jilid 2 ditolak penerbit yang sama karena satu dan lain hal. Saya sempat down, tapi saya akhirnya memutuskan untuk terus mengasah diri saja. Saya menyelesaikan draft pertama novel Everna Maven sambil mengikuti beberapa kompetisi menulis cerpen. Baru di tahun 2012 ada momentum yang muncul. Saya menjadi juara satu dalam lomba cerpen komunitas Cersil Tercia yang bertajuknya Cheesy. Satu cerpen saya dimuat di majalah Story dan cerpen saya jadi juara favorit kedua dalam kompetisi cerpen Vandalia Saga dan terbit dalam antologi Vandalia Saga Kristalisasi. Di tahun 2015, setelah merampungkan novel Adilaga, saya memberanikan diri untuk mengajak teman-teman penulis lain untuk berkolaborasi dalam kumpulan cerpen Everna Saga. Nah, ini ada Barat dan Timur, ya itu kumpulan cerpen yang tunggal ya. Di luar dugaan, ajakan saya itu disambut hangat, sehingga di akhir tahun 2015 itu terbit dua antologi pertama Everna Saga, yaitu yang satu Everna Hikayat Tiga Zaman dan Everna Utara dan Selatan. Di tahun 2016, Everna Barat dan Timur ini terbit bersama dengan Everna Mauve dan Bajak Laut Flamenca. Wah, hebat banget Mas Andri ini. Karya-karyanya banyak yang berprestasi ini. Oke. Ya, meskipun tadi Mas Andri sempat bilang sempat down karena ada sedikit penolakan, tapi intinya jangan patah semangat ya Mas Andri itu. Jadi terus biar nggak stagnan ataupun malah terpuruk gitu ya Mas Andri. Kita harus bangkit. Jadi saya itu pernah mendengar itu Mas Andri, Everna. Jadi dunia Everna itu seperti apa sih kok bisa sampai menciptakan sedemikian rupa dunia seperti itu gitu. Terus cikal bakalnya maksudnya awal mulanya itu bagaimana Mas Andri itu terbentuknya Everna itu? Nah, setelah itu saya menulis ulang novel Fireheart dan merampungkan seluruh serialnya menjadi 5 jilid, yaitu Everna Elang Merah, Everna Matahari Biru, Everna Topeng Emas, Everna Naga Hijau, dan Everna Fajar Hitam. Nah, itu dari Fireheart-nya. Nah, novel One Shot Everna Maven terbit tahun 2019 lewat penerbit Loka Media, disusul antologi Everna Arung Semesta. Dan di tahun 2020 ini yang akan segera hadir di toko-toko buku adalah judulnya Everna Rajnisari yang adalah juara favorit dalam kompetisi Komiko Alex Media tahun 2019. Dan itu belum termasuk novel-novel yang sudah terbit dalam bentuk e-book ataupun webcomic di berbagai platform seperti ada Noveltoon, ada Wattpad, ada Storyal, dan ada Wiku juga. Wah, tadi jadi dari satu novel itu bisa jadi cikal bakalnya ya Mas Andri itu. Jadi dari Fireheart itu terus langsung menjadi Everna. Pernah ada beberapa itu di situ di dalam Everna tersebut. Terus jadi gini Mas Andri itu saya itu penasaran banget. Bagaimana Mas Andri kok bisa sampai menciptakan begitu banyaknya novel-novel kayak gitu gitu Mas Andri. Cerita-cerita yang lumayan sangat seru itu kalau kita baca kita simak itu.
Nah, pertanyaannya kan, mengapa, apa rahasianya sehingga saya bisa, membuat begitu banyak novel yang lain-lainnya di dunia yang sama, yaitu, Everna. Dan nah, rahasianya itu konsistensi. Setelah merampungkan cerita di satu daerah, misalnya yang mirip Eropa, saya mencoba menjelajah lebih jauh ke daerah-daerah lain di pelosok-pelosoknya Everna. Nah, Everna itu kan dunianya adalah bumi paralel, yaitu dunia yang mirip dengan bumi di dimensi yang berbeda. Jadi kita bisa menyesuaikan ide-ide dan draft-draft cerita yang ada dengan latar belakang daerah yang diinginkan, baik dalam bentuk novel, cerita pendek, maupun komik. Jadi setiap kali ada ide baru atau ada pemikiran yang ingin disampaikan pada pembaca muncul, kita bisa menerapkannya di latar yang sesuai, baik dari segi geografi, budaya, dan ketersediaan tempat. Rasanya nggak enak kalau memaksakan satu tempat, misalnya ada gunung dunia untuk sebenua dengan misalnya pohon dunianya Yggdrasil misalnya. Jadi saya tempatkan saja di negeri di Everna yang mirip Vietnam dengan nama ala Vietnam yaitu Taung Surian. Itu di apa namanya utara dan selatan. Itu antologinya ya. Bila cocok dengan dunia nyata atau alternatif, saya pakai settingnya Jakarta atau Indonesia. Misalnya dalam novel Adilaga, di novel Tun, dan ada juga antologi Dunia Dalam Dunia di Wattpad. Oh iya Mas Andri, jadi harus diselaraskan ya dengan dunianya, jangan terlalu dipaksakan gitu. Misalkan sesuatu nama dipaksakan di misalkan di negara kita gitu ya. Oke. Nah, untuk itu Mas Andri, untuk menjaga konsistensi itu agar bisa menelurkan sebuah karya itu bagaimana Mas Andri? Untuk menyikapi kan mungkin saja kita itu sering goyah. Saya sendiri itu kadang-kadang suka goyah gitu Mas Andri. Kadang-kadang cerita ini nggak rampung, terus aduh, terus malah kepikiran cerita lain gitu Mas Andri. Jadi gimana Mas Andri? Nah, jadi konsistensi itu dibangun dengan riset secukupnya dan juga latihan. Dan juga kita mesti bereksperimen dengan hal-hal yang baru. Kita mempelajari teknik penulisan yang baru dan berbeda daripada sebelumnya. Nah, kita coba menumpuk sebanyak mungkin pengetahuan dan juga apa yang bisa kita pelajari dari sekitar kita gitu. Nah, kalau bila jam terbang kita untuk menulis sudah banyak, kita bisa sedikit demi sedikit keluar dari zona nyaman kita. Misalnya kalau saya itu kan dari spesialisnya fantasi aksi, jadi pelan-pelan jadi fantasi romance, bisa juga empatik atau drama. Bahkan saya juga suka berlatih juga di genre-genre lain seperti horror dan romance. Saya sendiri pernah coba genre-genre mainstream Indonesia itu. Saya pernah dapat juara 2 dalam lomba cerpen romance dan 2 kali juara 2 untuk lomba di dalam lomba cerpen horor. Tapi saya belum berani melangkah ke novel romance atau horor karena ya saya merasa belum cukup terlatih aja untuk genre-genre di luar zona nyaman saya itu, yaitu genre fantasi dan science fiction. Mungkin aja suatu saat saya akan menulis novel genre mainstream. Nah, tapi ya mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Aduh, mencoba aja malah mencabut juara Mas Andri ini. Wah, luar biasa banget ini. Ya, iya Mas Andri itu bisa nggak itu bagikan tipsnya gitu Mas Andri? Bagaimana kita supaya tulisan itu nambah menarik dan semakin menarik gitu begitu kita menulis dan terus menulis gitu. Mungkin ada sedikit tips gitu bagi kami para penulis juga itu Mas Andri. Nah, ini ada
beberapa tips dan trik dari saya. Nah, sebenarnya banyak sekali yang perlu dipelajari sebagai penulis ya. Termasuk yang paling dasar adalah tata bahasa atau PUEBI, yaitu Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Juga perbendaharaan kata dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, dengan latihan yang banyak, juga terarah tentu. Nanti ejaan dan perbendaharaan katanya akan makin bagus, sehingga tulisan kita bisa lebih nyaman, lebih enak dibacanya. Selain itu, ya kita cobalah terus belajar. Itu nggak bakal ada habisnya. Ya, kita sekali lagi saya bilang tumpuklah sebanyak mungkin pengetahuan. Jadi tentang latar tulisan yang kita mau tulis, dan lakukan juga riset agar tulisan kita jadi lebih berbobot dan lebih logis. Jadi kita jangan bukan jadi pembodohan bagi pembaca. Kita jangan sampai kita menyesatkan pembaca gitu. Nah, tips kedua dari saya adalah mindset. Coba pikir, apa tujuan kita menulis? Apakah itu buat cari uang? Apakah untuk hobi atau memuaskan hasrat atau mimpi saja? Kalau mindset saya adalah saya memandang diri saya tak hanya sebagai penulis, tapi juga sebagai pengembang intellectual property brand. Jadi sambil menulis kita sekaligus membangun brand sesuai jenis yang kita pilih. Oh, jadi gitu ya Mas Andri. Jadi kita harus menentukan marketnya ya itu. Jadi pasar-pasarnya mana yang mau kita tuju untuk relate penulisan kita itu penuh. Oh ya ya ya. Oh iya Mas Andri itu tadi kan bilang untuk membangun kita harus sebagai apa itu tadi kreator membangun intellectual property. Itu kiatnya kayak gimana sih Mas Andri? Nah, pertanyaannya siapa atau apa saja yang mau kita jadikan brand? Nah, itu bisa jadi diri kita sendiri juga bisa jadi brand. Jadi kita sebagai penulis. Contohnya adalah yang penulis terkenal yaitu Terelie dan juga yang Di Lestari. Itu adalah satu brand tersendiri. Dan produknya mereka adalah tentunya novel-novel bestseller. Nah, bisa jadi juga brandnya adalah tokoh utama dalam cerita, seperti pernah dengar kan ada Dilan, dan juga yang lagi ngetren juga itu si Juki dari genrenya komedi. Nah, bisa juga dari judul besar serial atau saga seperti Star Wars dan juga atau Star Trek. Nah, bahkan juga ada organisasi atau benda tertentu, misalnya ada Ghostbusters, ada misalnya Dragon Ball. Bahkan juga bisa juga dari dunia atau universe-nya. Contohnya ya Narnia, Everna. Ya. Langkah ketiga yang untuk brandnya adalah coba kita kembangkan brand IP yang telah dipilih itu dengan konsisten. Tentukan sejauh mana brand itu ingin dikembangkan. Apakah buat pasar lokal saja, atau apakah untuk regional, ataupun untuk pasar dunia. Yang paling mudah adalah brand dari nama pena penulis sendiri. Penulis bebas memilih genre dan latar untuk ceritanya. Nanti kita tinggal mengembangkan mutu tulisan kita saja. Jadi sehingga kita bisa jadi terkenal dan punya nama. Wah, jadi tadi kiatnya ya gitu ya Mas Andri, latihan, latihan dan latihan. Wah, setelah itu nanti baru kita coba negosiasi untuk mencari link-link itu ya Mas Andri.
Dan kalaupun tidak bisa, bisa bekerja sama yang ahli di bidang tersebut. Yang kata Mas Andri tadi, ahli di bidang soft skill. Oke. Luar biasa Mas Andri. Karyanya sudah banyak, banyak yang berprestasi karyanya, banyak yang meraih juara, dan bahkan juga beberapa kali juga kerjasama dengan developer game. Mungkin ini kurang, nanti mungkin suatu saat Mas Andri itu di film Mas Andri itu mungkin banyak yang menunggu-nunggu juga itu nanti. Oke Mas Andri, terima kasih banyak Mas Andri. Nah, kalau kita mau meningkat lagi ke tingkat yang lebih lanjut, nah, menulis itu nggak cuma jadi penulisnya aja, tapi juga harus jadi creator yang mengembangkan brand. Ya, brandnya itu bisa jadi dari tadi nama tokoh utama, atau juga judul, atau organisasi, atau nama dunia, dari apa aja. Asal itu gampang diingat oleh siapapun yang um, ya sebagai pembaca, penonton, atau konsumennya. Brand-brand dari nama tokoh utama yang sukses di Indonesia itu adalah si Juki dan Dilan. Nah, itu uh, benar-benar sukses juga, itu sesuai dengan genrenya juga yang ngetop juga di sini. Sedangkan brand yang dari judul misalnya ada komik gak jelas, ada juga ghosty komik. Terus saya juga mau mention juga yang judul mendunia, itu namanya Lord of the Rings. Ada juga brand dari Universe yang saya rasa lumayan agak sukses. Itu adalah dari Thermelian dan Pandaria. Saya nggak tahu itu sudah sejauh mana, tapi setidaknya mereka udah ada fanbase. Saya sendiri memilih brand berdasarkan nama dunia ciptaan sendiri, yaitu Everna. Dan juga ada brand kedua, yaitu nama pena saya sendiri, yaitu Andri Chang. Dan juga ada satu juga IP yang dia brandnya ambil dari judul besar, yaitu Adilaga. Nah, setelah menetapkan brand IP, kita perlu mengembangkan brand itu. Kita harus menjalankan setiap proyek yang kita udah mulai sampai selesai. Apakah itu novel, game, komik, atau media apapun. Apakah itu skill kita, namanya hard skill kita itu sudah mantap atau belum. Nah, hanya ada 3 hal yang buat perlu dilakukan sambil mengembangkan IP, yaitu latihan, latihan, dan latihan sampai hard skill kita mantap. Setelah melakukan semua itu, tinggal kita coba kita kembangkan kalau bisa soft skill kita, yaitu skill negosiasi dan juga vision ya, jadi dalam segi bisnisnya itu untuk soft skill. Nah, kalaupun kita tidak punya itu, mungkin kita bisa kerjasama dengan orang yang spesialisnya soft skill atau belajar dari dia. Nah, setelah kita coba lakukan semua itu jelas nggak mudah. Nah, soalnya nanti di akhir segala akhir tinggal satu faktor lagi yang bakal menentukan apakah kita sukses atau tidak, yaitu faktor keberuntungan. Jadi ya, oke, good luck.
Apa hal tersebut bisa diterapkan di suatu media tertentu gitu atau media lainnya gitu Mas Andri? Yang seperti Mas Andri bilang tadi gitu, IP atau brandednya itu gitu Mas Andri. Terus untuk bagaimana itu kita untuk bisa menyikapi hal tersebut agar tulisan kita atau karya kita itu jadi lebih inovatif gitu Mas Andri. Terima kasih. Oh iya, tentu saja. Itu pasti bisa diterapkan nggak cuma dalam untuk penulisan dan juga untuk IP, tapi juga bisa buat segala pelaku industri kreatif termasuk perfilman. Nah, entah apakah kita ingin mengembangkan brand sendiri atau mendukung brand-brand IP yang sudah ada. Nah, itu semua tips dan semua langkah itu bisa dapat diterapkan oleh siapa saja asal dia mau belajar mengembangkan diri. Nah, kita itu tidak perlu jadi jenius untuk sukses, tapi kita bisa terus belajar, kita bisa terus berlatih dan bekerja keras untuk mencapainya. Kalau perlu kita kapanpun ada kesempatan, kita bisa berkolaborasi dengan uh, mereka yang sudah pengalaman. Terima kasih banyak Mas Andri atas ilmunya yang diberikan kepada kami ini dan pemirsa semuanya tentunya. Banyak sekali wawasan hari ini yang saya dapat dan mungkin juga teman-teman yang menonton ini dapat dari Mas Andri. Mudah-mudahan ilmu Mas Andri bermanfaat bagi semuanya dan mungkin suatu saat saya juga akan menghadirkan Mas Andri lagi. Jadi jangan sampai kapok di acara ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.